Minyak mentah dari kilang Indo di Natuna dijual ke Singapura. Dari Singapura dijual ke Pertamina. Sebodoh itukah negara kita demi keuntungan pribadi dan sekelompok orang? Ya memang faktanya sebodoh itu ya, jadi ya yang lu bilang itu fakta. Kenapa bodoh atau pura-pura bodoh? Karena kalau untungnya ya, kalau jadi negara yang hobinya impor gula, impor garam, impor beras, impor minyak. Untungnya ya mereka para pejabat itu bisa dapat komisi. Karena tinggal disetel, misalkan beli dari Singapura, tinggal bilang Singapura, lu berapa sih harganya? $2 gue titip ya, $1. Jadi dia bisa titip harga di luar. Nah kalau dia titip harga di luar, ke sini sudah susah mau diselidikin korupsinya di sebelah mana. Jadi lebih gampang kalau dia titip harga dari luar negeri, dari Kazakhstan beli minyak, dari Singapura atau dari Amerika dia tinggal titip di luar. Bandingkan kalau seandainya belinya di sini. Misalkan beli berasnya dari petani harganya 6.000, dia bakal bilang petani lu bisa nggak markup ke 9.000. Kan gampang nge-tracknya. Tinggal dicari mana petani yang jual. Diinterogasi. Lu jualnya sebenarnya 9.000 atau 6.000? 6.000 pak. Terus kenapa 9.000 yang dicatat? Iya ada yang nitip 3.000 kan gitu. Lah itulah modal korupsi yang ada di negara Kazakhstan guys. Untungnya Indonesia emang enggak. Indonesia emang negara surga guys. Semuanya pada repot aja ngurusin surga. Jadi yang kayak begitu-begitu ya jatahnya para koruptor dan pejabat biar mereka tambah kaya. Makanya sampai kapanpun Indonesia pasti jadi negara yang dikit-dikit impor bawang. Dikit-dikit impor daging sapi. Setolol itu memang negara kita ini demi memperkaya perut para pejabat-pejabat korup itu. Terus sampai kapan ini akan berlangsung? Ya sampai 2000 tahun lagi pun akan tetap seperti ini. Makanya di Indonesia ini prestasi dan posisi yang suka diperebutkan orang itu adalah menjadi pegawai negeri atau menjadi pejabat. Supaya apa? Ya mungkin supaya bisa memperkaya Singapura. Ya bat ya, ini negara amal padahal duit lu kan kerja bayar pajak, pajaknya dipakai buat apa? Memperkaya para pejabat itu yang hobinya ngibulin lu di Singapura. Makanya jangan kaget ya orang Indonesia yang kaya raya ya dia tinggalnya di Singapura, asetnya di Singapura, mau pejabat mau pengusaha ya semuanya sama kok di Singapura juga. Yang sedih ya memang itu duitnya lu sebenarnya. Cuma lu gak sadar ya lu lagi dirampok sama para pejabat itu. Terus kenapa sih harus diekspor ke Singapura? Ya simpel aja karena Indonesia itu gak punya kilang. Kilang-kilang minyak kita mayoritas peninggalan zaman Belanda. Yang kalau dipakai sekarang ya kualitas bensinnya sekelas minyak tanah, sekelas premium, solar itu masih bisa, itu basic lah, itu teknologi 50-100 tahun yang lalu. Tapi kalau kita udah ngobrol Euro 4, Euro 5, ngobrolin Pertamax plus, Aftur segala macam, sanggup nggak kilang kita? Nggak sanggup. Jadi walaupun kita bisa meningkatkan lifting minyak kita pun, bisa nggak kita pakai? Enggak. Mobil lu kalau diisi minyak bumi ya rusak bro. Harus dirubah dulu minyak bumi, disuling, dikilang, jadi Pertamax plus. Atau jadi Aftur, atau jadi Dex, Pertamina Dex. Bisa nggak? Ya terus terang aja kilangnya nggak ada. Yang punya siapa? Singapura. Singapura memang cerdas. Dia nggak perlu minyak bumi. Dia nggak perlu punya tambang. Yang dia perlukan apa? Tempat penghilangan minyak. Karena Indonesia dibuat bodoh supaya pejabat kita tidak ada yang punya pikiran buat bangun kilang di negeri sendiri. Ujung-ujungnya kita punya tambang minyak pun kita nggak bisa ngolah. Kita hanya bisa ekspor sumber daya alam dalam bentuk raw material. Material yang mentah, sumber daya mentah yang harganya sangat murah. $100 per barel. Gila, $100 per barel kan cuma 1,7 juta. Tapi kalau lu beli 1 liter Pertamax Plus itu harganya udah 15.000 1 liter. Udah jauh lebih untung sebenarnya kita itu kalau mengolah itu di sini. Tapi apa yang terjadi, Indonesia cuma jadi negara budak. Capek-capek macul dijual batu barunya. Capek-capek macul dijual minyak sawitnya. Bodoh, sampai kapanpun ya bodoh memang. Itu realitanya. Sampai ada pejabat di negara yang punya nyali ya untuk bangun kilang minyak di dalam negeri, ya sampai itu tidak terjadi ya kita akan terus bodoh, terus miskin, terus diperbudak, dan hobi kita lah memperkaya negara Singapura. Memang Indonesia ini adalah anjing-anjing peliharaan Singapura. Itulah realitanya. Ada nggak orang yang punya nyali buat stop itu? Saya rasa sampai detik ini tidak ada orang yang punya nyali seperti itu. Karena udah pasti dia akan dimusuhi oleh Singapura. Sudah pasti dia akan dimusuhi oleh mafia minyak di Indonesia yang jauh lebih kaya dibanding siapapun pengusaha yang ada di Indonesia. Kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, nggak ada urusannya sama semua. Saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Dia selama ini duduk manis di sana, makan margin, duduk ongkang-ongkang kaki, Pertamina dibikin rugi, lu yang bayar juga ujung-ujungnya. Karena lu yang belanja ke Pertamina plus lu yang bayar pajak lagi. Memang 2 kali 3 kali dibodohi rakyat Indonesia ini. Kapan ya Indonesia punya presiden kayak presiden Cina? Sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah memiliki presiden seperti presiden Cina guys. Kenapa? Karena Indonesia ini negara demokratis.
Kita itu isinya begitu banyak suku, agama dan lain sebagainya, gampang diadu domba dan harus tetap mudah diadu domba. Dan caranya gimana? Ya membuat Indonesia menjadi negara yang sangat-sangat demokratis, bahkan kebablasan. Kenapa Cina bisa bergerak sangat cepat? Karena mereka bisa satu komando. Partai bilang A, semua gerak A. Partai bilang B, semua gerak B. Apakah Indonesia akan bisa punya presiden seperti itu? Ya jelas tidak bisa. Lu lihat aja presiden lu sekarang. Terpaksa dia harus menjalin koalisi dengan partai-partai yang mungkin pun ideologinya gak sama dengan partai dia. Tapi dia harus lakukan itu. Kenapa dia harus lakukan itu? Karena presiden di Indonesia itu tidak punya power yang absolut. Kalau bikin undang-undang di Indonesia harus melalui persetujuan anggota DPR. Nah gimana caranya dia bisa lewat bikin undang-undang tentang menguasai planet bumi, undang-undang tentang menggali tambang di bulan, undang-undang tentang menangkap koruptor, undang-undang tentang memiskinkan koruptor. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Ya dia cuma presiden. Dia bukan orang yang bisa memutuskan terjadinya sebuah undang-undang. Karena baik Undang-Undang Dasar 45 yang bikin undang-undang itu harus persetujuan anggota DPR, guys. Artinya sepanjang presiden kita tidak menguasai parlemen, sepanjang itulah ya presiden kita akan harus goyang ke kiri, goyang ke kanan, membuat happy semua orang yang ujung-ujungnya apa? Lobby, politik dagang sapi. Gak akan pernah Indonesia ini punya presiden yang sepowerful Xi Jinping dengan daya, power dan kekuasaan yang absolut. Bisa nggak? Nggak akan bisa. Karena sistem kita by design udah dibikin bodoh. Apa? Ya lu harus menjalankan yang namanya demokrasi itu. Karena kita dipecah dengan sistem demokrasi, ujung-ujungnya apa? Suara terbanyak yang menang, bukan yang orang yang paling pintar yang menang, bukan orang yang paling jago yang menang, bukan orang yang paling hebat, canggih, cinta rakyat tanah air, enggak. Orang yang paling populer yang menang. Akibatnya ya jauh lebih gampang bagi oligarki, mafia, pengusaha bandit untuk mempengaruhi hasil pemilu atau hasil pilkada atau pemenang kursi di DPR atau DPRD. Mereka tinggal bayar karyawan mereka sendiri untuk maju. Kaki tangan mereka, ujung-ujungnya apa? Orang yang lu pilih siapapun itu, mereka adalah budak dari para sponsornya. Lu merasa lu yang punya hak pilih. Lu merasa lu menentukan arah pembangunan bangsa ini. Tidak. Kenyataannya politik pemilu itu sangat mahal, mereka butuh dana karena sistemnya demokrasi itu. Ujung-ujungnya ya punya pemodal paling besar lah yang paling menang dan modal besar yang dikeluarkan harus dikembalikan. Logika aja lah. Jadi sampai kapanpun ya kita tidak akan pernah memiliki presiden seperti Xi Jinping. By system, by constitution itu tidak dimungkinkan di negara ini. Jadi apakah Indonesia bisa lebih maju daripada negara Cina? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa dan tidak akan pernah. Memang secara sistem kita sudah dikalahkan. Secara ideologi pun kita sudah kalah.